perusahaan yang produksi robotik sebenarnya nggak ada kendala. Yang kendala adalah siapa yang berani berinvestasi dengan biaya yang cukup tinggi untuk teknologi ini dengan situasi mungkin di negara kita gitu ya. Jadi kalau di negara lain mereka punya sistem insurans yang sangat bagus ya, jadi full cover semuanya, dan mereka juga sangat terbuka dengan teknologi baru sehingga insurans itu nggak ada masalah dengan robotik di semua negara, terutama di Amerika atau di Eropa. Itu juga negara tetangga kita kayak Singapura, Australia, mereka juga nggak ada masalah. Jadi masalahnya terutama kalau di Indonesia siapa baru satu ya cuma rumah sakit kita yang berani investasi, karena kita berani untuk berinovasi. Jadi antara perhitungan mungkin dari manajemen, hitungan bisnis kita dengan kemauan kita untuk berinovasi itu seiring, dan kenyataannya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bunda selama ini menunjukkan hasil yang berhasil ya, cukup optimal, baik itu untuk bayi tabung maupun sekarang untuk robotik. Gitu. Mungkin ada tambahan, Dr. Irham? Jadi karena ini baru pertama masuk ke Indonesia, sudah pasti ada suatu regulasi yang harus disiapkan oleh Dinas Kesehatan waktu awalnya alat ini akan masuk ke Indonesia, dan itu kita coba susun bersama antara Intuitif, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bunda, dan akhirnya dapat clearance untuk masuk ke Indonesia. Kendala lain nggak ada? Tadi di presentasi saya udah ada, paling banyak untuk kasus di kami itu adalah pneumouteri sama kista. Kenapa itu yang paling banyak? Ya karena Rumah Sakit Bunda masih terkenalnya adalah rumah sakit ibu dan anak. Walaupun sebenarnya kami sekarang sudah punya rumah sakit umum yang bisa melayani semua semua divisi ya. Jadi baik itu urologi, bedah usus, atau mungkin bedah anak sama bedah torak. Ada tambahan? Ya, buat teman-teman dari media. Jadi memang sejak lama Rumah Sakit Bunda terkenal sebagai rumah sakit ibu dan anak. Tapi sejak tahun 2011 itu di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda sudah ada rumah sakit umum. Dan ini karena image citra yang melekat Rumah Sakit Ibu dan Anak, jadi kadang orang-orang belum tahu bahwa di situ ada rumah sakit umum yang menangani saraf, urologi, macam-macam seperti itu. Jadi kami mohon bantuan teman-teman media bahwa Rumah Sakit Bunda sekarang sudah ada rumah sakit umumnya. Jadi program dari kami itu tidak hanya sosialisasi ke masyarakat umum. Jadi kami dari ARMI sering mengundang dokter-dokter dari insurans maupun dokter-dokter dari perusahaan adalah untuk sosialisasi. Jadi bagaimana suatu insurance company itu bisa bekerja sama dengan kita adalah tentu bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa memang pelayanan ini bermanfaat dan sangat worth it lah untuk dibiayai oleh asuransi. Jadi mungkin kalau saat ini adalah kita gatheringnya lebih ke media sama ke pasien, tetapi biasanya kita memang punya program yang rutin di mana kita selalu ketemu dengan dokter-dokter dari insurans. Jadi kita selalu menjelaskan, nanti mereka juga mungkin karena mereka tidak tahu sebenarnya ini operasi diapain aja, kenapa biayanya seperti itu. Jadi kami pun punya tim yang memang selalu ketemu dengan semua perusahaan atau semua insurans ya. Bahkan kadang ada pasien yang mungkin dari luar kota jauh, dia kerjanya mungkin di perusahaan yang ada di daerah, terus datang ke sini mau operasi robotik, kita punya dari bagian insuransnya kita yang akan menjembatani antara rumah sakit, pasien dan perusahaan. Bagaimana nanti sistem pembayaran dan penjelasan dan kelengkapan berkasnya sehingga nanti pasien itu mudah, pasien bisa langsung kita bantu sehingga perusahaan atau insuransnya dia bisa kita yakinkan untuk dibiayai. Ya, jadi karena robotik itu masih baru di Indonesia, jadi di asuransi pun banyak yang tidak tahu. Jadi form robotik laparoskopi itu tidak ada, hanya ada laparoskopi biasa. Makanya sudah setahun ini sudah banyak asuransi dan perusahaan-perusahaan yang sudah membolehkan pasiennya untuk dilakukan dan mereka mengcover. Memang belum banyak, tapi sudah mulai ada beberapa. Bahkan kadang-kadang
karena mereka apa sih itu robotik yang dikerjakan robot apa dokternya gitu, mereka ikut dalam operasi. Jadi perusahaan asuransi itu mereka masuk ke dalam ruang operasi, mereka melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, ini yang disebut robotik itu seperti ini. Jadi mungkin karena ini masih baru, jadi butuh sosialisasi bertahap, tapi saya yakin kedepannya pasti nanti akan bisa lebih banyak lagi asuransi yang akan mengcovernya. Ya, jadi sekarang beberapa perusahaan sudah memperbolehkan stafnya dan pegawainya untuk bisa dilakukan operasi robot. Jadi sebenarnya teknologi robot ini adalah suatu terobosan atau advance-nya dari minimal invasive surgery yang selama ini kita kenal dengan laparoskopi. Oke. Jadi seperti kita ketahui kalau tidak laparoskopi sudah lama. Jadi SDM kita alhamdulillah sudah siap untuk hal yang ini. Tinggal perlu tambahan yang memperkenalkan dengan alat baru. Jadi kesuksesannya pun adalah bagus sejauh ini. Karena untuk bermain minimal invasive surgery sudah lama. Ya. Jadi ini advanced stage dari laparoskopi yang telah ada selama ini. Terus kenapa milih Da Vinci? Karena Da Vinci adalah satu-satunya di dunia yang punya teknologi robotik dan yang sudah dipakai di seluruh dunia. Yang sudah, ya tentu kita melakukan riset dulu, benar nggak? Dan FDA pun memberi approve untuk alat ini tentu dengan latar belakang yang jelas untuk keamanan dan segi kesuksesannya. Apalagi? Ya, jadi kalau masalah tenaga kerja nggak ada pemecatan, Mas. Tetap dokternya masih ini aja, dokternya masih itu aja, jadi nggak mengurangi, nggak berimpact banyak ke tenaga kerja. Cuma yang impact besar adalah kepada kepuasan dari operasi itu sendiri, keuntungan untuk pasien sehingga operasi yang dilakukan lebih optimal. Mungkin belum ada bayangan operasi robotik seperti apa. Jadi meskipun operasi robotik dokternya ada di konsul, di pasien itu tetap ada asisten kita, terus ada instrumen itu perawat yang mesti ganti lensa, mesti apa, itu tetap ada. Jadi sebenarnya sama kayak laparoskopi, tidak dengan seperti itu. Jadi bukan pasiennya ditinggalkan sendiri, kitanya di konsul, tetap ada pendampingan. Mungkin itu bisa menjelaskan. Ya, ada tambahan lagi mungkin dok? Kalau biaya investasi mungkin manajemen yang harus menjawab ya. Mungkin dokter Mirta bisa menambahkan. Dokter Mirta ingin menambahkan investasi. Mungkin dokter yang harus menjawab, bukan kita dokternya. Investasi untuk alat yang memang kita ketahui bahwa untuk alat medis itu sangat mahal ya. Bahwa sekarang itu alat-alat medis masih kena pajak kayak orang memang. Jadi kira-kira yang kita investasikan sekitar 20. Ya, jadi menurut saya semua sekarang CT scan dan hal yang flash yang tinggi juga habis karena jadi memang cukup mahal. Mengingat saya ikut membantu mereka dengan awal kita keputusan dari investasi berapa tadi itu 20 miliar untuk kita itu besar sekali. Saya kira tadi mengatakan pasien untung, dokter untung tidak sakit lama melakukan operasi, perusahaan untung orangnya cepat kerja, tapi yang mengambil risiko yang rugi satu-satunya rumah sakit Bunda pada awalnya. Ingat saya pada tahun 2011 untuk berkeputusan ini kan kami menantang suatu kerugian, risiko rugi kalau ditolak orang bagaimana. Tapi alhamdulillah Bunda mengambil risiko ini untuk mengambil risiko ini. Risiko ternyata bereaksi baik, memberikan hasil yang paling menyenangkan, ternyata diterima. Malah dalam tempo waktu cepat kita sudah melakukan 100 lebih pada hari ini operasi laparoskopi
modal dengan robotik surgery. Saya masih ingat saya kedua pertama, ya. Laparoskopi pertama saya melakukan di Jakarta di RSUD, di luar, bukan dari sel. Waktu itu melakukan sterilisasi. Terungkap pertama bukan Profesor Anibal, saya melakukan pertama. Tapi waktu itu tindakan sementara. Saya ngerti laparoskopi, satu kemajuan, satu step ahead, dan maju nanti satu step ahead daripada katakan tulisan dari teknik operasi yang begitu primitif, maju. Dan sampai nanti malah sekarang kita robotik sendiri, setelah melihat di Singapura, ini kita harus cepat ambil alih untuk tidak ketinggalan dalam kemajuan teknologi. Banyak kalau saya menyampaikan masalah ketinggalan kita dari Singapura terutama, dari negara-negara tetangga, kita ketinggalan banyak. Saya kira pengobatan luar negeri tidak sekedar 7 triliun dana per bulan, lebih dari itu. Perubahan Singapura adalah gear, umumnya Singapura lebih merugikan negara tadi. Ya, bukan apa-apa. Kita mereka sebetulnya. Terima kasih. Sebenarnya untuk laparoskopi itu bukan suatu tindakan yang tidak optimal. Laparoskopi bisa sangat optimal tergantung kasusnya. Tapi kalau kita untuk kasus-kasus yang sangat sulit, robotik surgery itu sangat membantu sekali karena bisa membuat lebih optimal, gitu ya. Jadi kalau kasus yang sederhana, gampang ya laparoskopi tetap optimal, bukannya tidak bisa menghilangkan penyakitnya, dia bisa juga cukup optimal. Tapi kan kita lihat jenis kasusnya. Jadi kalau komplikasi yang kita pernah hadapi dari satu pasien tentu enggak semuanya mulus ya. Ada tetap dua yang komplikasi, memang ada yang ada perdarahan ya, ada yang mungkin rawat inapnya jadi lebih lama, tetapi itu masih komplikasi yang masih dalam batas wajar lah untuk suatu operasi, karena mau itu robotik, laparoskopi atau open surgery ini adalah tindakan operasi besar. Jadi semua tetap ada resikonya bisa dari anestesi, bisa dari pembedahannya sendiri. Nah kalau selama ini yang kita hadapi, kita belum pernah ada sampai tindakan yang sampai menimbulkan mortalitas atau kematian pasien, belum ada. Kalau memang morbiditas memang pernah terjadi, tetapi itu biasanya karena suatu kasus yang sangat berat sekali sehingga waktu operasinya menjadi lama, sehingga pasien perlu perawatan intensif care 1-2 hari, atau pasien yang karena tumornya sangat besar sehingga memang perdarahannya banyak, di situ juga pasien menjadi lymphedema akan menjadi lebih panjang. Sejauh ini sih komplikasi kita masih sewajarnya sebatas itu. Kalau ditanya perbedaan, kali ini perbedaan bukan untuk pasien atau finansial, tetapi untuk dokternya. Jadi kalau perbedaan antara laparoskopi operatif dengan robotik, perbedaannya itu kalau laparoskopi operatif, terutama untuk dokter yang sudah setua-tua raya ini, itu mengangkat tangan begini lama itu capek. Kalau robotik itu dikonsol saja, jadi enak. Bahkan nanti kalau misalnya saya sudah tremor, nggak bisa operasi laparotomi, nah dengan operasi robotik saya bisa mengerjakan tremornya hanya di konsol, tidak di pasien. Itu perbedaannya antara robotik dengan laparoskopi. Mungkin untuk teman media ini bisa disosialisasikan untuk sejawat dokter bahwa pelatihan keterampilan robotik ini tidaklah sulit, ya, tidak sulit, mudah. Itu bisa dikerjakan, dipelajari oleh yang muda-muda, semuda Dr. Irfan, atau bahkan semuda Dr. Teti. Di sini ada yang muda, Dr. murid saya, bahkan yang sudah tua seperti saya pun mudah melakukan exercise itu. Jadi tidak ada kesulitan, malah mempermudah teknis dan presisi operasi. Jadi lebih dapat kita mencapai dari langsung lebih jauh. Terima kasih.